Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film 12 Strong tahun 2017. Diangkat dari kisah nyata yang dijadikan buku berjudul Horse Soldiers, karya Doug Stanton. Film ini menceritakan 12 tentara elit Amerika yang mendapat misi sangat berbahaya, yaitu memberantas jaringan teroris bernama Al-Qaeda dan sekutunya Taliban yang bermarkas di Afghanistan. Perintah itu diberikan setelah terjadi serangan yang dilakukan Al-Qaeda di Menara Kembar WTC atau World Trade Center pada 11 September tahun 2001 dan menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Akankah mereka berhasil menjalankan misi yang sangat berbahaya itu? Langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan berita serangkaian serangan teroris dari tahun ke tahun yang dilakukan Bin Laden, yang merupakan pimpinan Al-Qaeda. Jaringan ini bermarkas di Afghanistan dan semakin subur setelah pimpinan Aliansi Utara yang menentang terorisme yaitu Ahmad Shah Massoud dibunuh oleh dua anggota Al-Qaeda, sehingga Afghanistan dikuasai secara penuh oleh Taliban yang merupakan sekutu Al-Qaeda. Kapten Nelson yang sedang menghabiskan masa cuti bersama istri dan anaknya tiba-tiba dikejutkan dengan berita mengenai serangan teroris yang terjadi di Menara Kembar WTC. Ia kemudian pergi ke kantornya untuk meminta ditugaskan melawan Al-Qaeda dan Taliban kepada atasannya. Tapi atasannya menolak karena Kapten Nelson sedang mengambil cuti dan sudah dipindahkan ke bagian staf, serta anggota timnya yang bernama Hal Spencer sudah mengajukan pensiun, sehingga ia tidak memiliki tim lagi seperti dulu. Hal Spencer yang merupakan anggota tim dari Kapten Nelson yang akan pensiun mendatangi atasannya dan tidak jadi mengajukan pensiun. Ia juga melobi atasannya agar Kapten Nelson berserta tim bisa berangkat ke Afghanistan untuk melawan Taliban dan Al-Qaeda. Berkat kehebatan lambenya itu, Kapten Nelson dan tim diizinkan untuk berangkat ke Afghanistan dan timnya tidak jadi dibubarkan. Esok harinya, Kapten Nelson bersama timnya berangkat menuju markas tentara Amerika yang berada di Uzbekistan. Sesampainya di sana, Kapten Nelson dan Hal Spencer dipanggil atasannya. Atasannya memberitahu detail misi mereka, yaitu meyakinkan Jenderal Dostum yang merupakan Panglima Afghanistan dari Aliansi Utara untuk bertempur bersama menghadapi Taliban dan merebut kota Mazar-i Sharif yang merupakan markas pusat Taliban, dan jika mereka berhasil merebut kota tersebut, maka Taliban akan runtuh. Tapi mereka harus merebut kota lain terlebih dahulu agar bisa sampai ke kota Mazar-i Sharif. Kapten Nelson dan tim hanya diberi waktu 6 minggu saja, tapi Kapten Nelson bilang bahwa timnya hanya butuh waktu 3 minggu saja, karena berdasarkan laporan yang ia baca dari tentara Rusia yang pernah ke sana, memberitahu bahwa di pertengahan bulan November akan terjadi salju, dan itu bisa membuat misi gagal karena cuaca buruk dan timnya akan terjebak di sana tidak bisa pulang. Karena risiko tersebut, akhirnya atasannya setuju. Setelah mendapat arahan, Kapten Nelson dan tim berangkat menuju Afghanistan. Sesampainya di sana, mereka dipandu oleh agen CIA yang akan mempertemukannya dengan Jenderal Dostum. Kapten Nelson dan tim diberikan tempat istirahat sementara oleh agen CIA sembari menunggu Jenderal Dostum datang. Kapten Nelson diberitahu oleh agen CIA bahwa Aliansi Utara terbagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohakik. Masing-masing kelompok ini saling bermusuhan dan tidak mau saling membantu. Di saat itu juga, datanglah Jenderal Dostum dan pasukannya. Lalu mereka berdiskusi dan Kapten Nelson mencoba meyakinkan Jenderal Dostum untuk bertempur bersama melawan Taliban. Awalnya diskusi berjalan agak alot. Jenderal Dostum sedikit ragu, tapi berkat minuman Sprite dan semangat yang diperlihatkan oleh Kapten Nelson, akhirnya Jenderal Dostum pun setuju. Mereka pun bergegas menuju kota Besam dengan naik kuda.
Karena Jenderal Dostum hanya memiliki 6 kuda saja, terpaksa Kapten Nelson membagi timnya menjadi 2, di mana 5 orang akan ikut dengannya dan 6 orang lainnya akan tetap di tempat peristirahatan ini. Kapten Nelson lalu memilih Dealer, Bennett, Cover, dan 2 lainnya untuk ikut dengannya. Setelah membagi tim, mereka pun berangkat menuju Besam bersama Jenderal Dostum. Di perbatasan kota Besam, kita akan melihat kekejaman Mullah Razan yang merupakan pimpinan Taliban. Ia terlihat akan mengeksekusi seorang ibu yang ketahuan mengajari anak perempuannya baca tulis. Razan sangat marah karena ia melarang anak perempuannya yang di bawah 8 tahun untuk mendapatkan pendidikan. Ibu tersebut ditembak mati di hadapan suami dan anak-anaknya sebagai hukumannya. Di sisi lain, setelah berjam-jam melakukan perjalanan, akhirnya Kapten Nelson dan rombongannya sampai di kota Besam, dan mereka bersiap menyerang Taliban. Kapten Nelson lalu menjelaskan rencananya ke Jenderal Dostum. Terjadi sedikit perdebatan saat itu, di mana Kapten Nelson meminta untuk sedekat mungkin dengan lokasi musuh, agar bisa mengirim koordinat dan ketinggian yang tepat ke pasukan udara. Tapi Jenderal Dostum bilang, itu terlalu berbahaya dan bisa membuat pasukannya mati. Dia tidak setuju dengan usulan Kapten Nelson, karena jika ada satu tentara Amerika yang mati, maka pemerintah Amerika tidak akan lanjut untuk membantu Jenderal Dostum. Akhirnya, Kapten Nelson memberikan koordinat musuh dengan hanya menebak-nebak saja. Bantuan udara pun datang dan langsung menjatuhkan bom ke koordinat yang diberikan. Tapi karena koordinatnya salah, bomnya tidak mengenai apa-apa. Kesal dengan hal itu, Kapten Nelson nekat mendekat ke lokasi musuh untuk mendapatkan koordinat yang tepat, agar bom yang dijatuhkan tidak sia-sia dan bisa mengenai musuh. Saat sedang memberikan koordinat baru, mereka ditembaki musuh dan terjadilah tembak-tembakan. Setelah berhasil memberikan koordinat baru, Kapten Nelson dan yang lainnya mundur karena bomnya akan dijatuhkan oleh pasukan udara. Bomnya kali ini tepat mengenai musuh dan menghancurkan sebagian markas musuh. Di saat ada momentum untuk melanjutkan serangan, justru Jenderal Dostum memberitahu Kapten Nelson jika mereka akan menyerang Taliban esok hari. Lantas Kapten Nelson dan timnya heran sekaligus kesal dengan hal itu. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka harus menuruti Jenderal Dostum sesuai dengan misi yang diberikan atasan mereka. Memasuki hari ke-6, terlihat Kapten Nelson dan timnya beserta Jenderal Dostum sudah berkumpul di perbatasan kota Besam. Kali ini mereka benar-benar akan menyerang Taliban. Dibuka dengan serangan udara, lalu Jenderal Dostum memimpin pasukannya bergerak maju dengan menggunakan kuda. Mereka pun bertempur menghadapi Taliban. Sementara itu, Kapten Nelson dan timnya masih belum bergerak. Di tengah pertempuran, Kapten Nelson melihat tank yang akan digunakan musuh untuk menghancurkan Jenderal Dostum dan pasukannya. Kapten Nelson meminta bantuan udara untuk mengatasi tank tersebut, tapi tidak bisa karena pilot kehabisan bahan bakar dan harus kembali ke markas. Akhirnya, Kapten Nelson dan tim memutuskan untuk bergerak maju dan membantu Jenderal Dostum. Karena mereka kalah amunisi dan tidak mendapat dukungan udara, akhirnya Kapten Nelson meminta Jenderal Dostum beserta pasukan untuk mundur. Malam harinya, Jenderal Dostum memberitahu Kapten Nelson mengenai detail lokasi kota Mazar-i Sharif. Untuk mencapai kota tersebut hanya ada satu jalan, yaitu melalui jalur celah Tiangi. Dan untuk masuk ke jalur tersebut harus menaklukkan kota Besam terlebih dahulu. Esok harinya, Kapten Nelson mengatur strategi bersama timnya. Ia memberitahukan ke timnya bahwa mereka akan menyerang melalui jalur Tiangi. Di sanalah Taliban menyimpan berbagai amunisi, seperti senapan mesin, mortar, artileri, dan tank. Jadi apabila jalur itu bisa dilumpuhkan, maka langkah mereka untuk memenangkan pertempuran semakin dekat. Kapten Nelson kembali membagi tim, dan nantinya tim tersebut akan dikirim ke celah Tiangi. Dealer, Bennett, dan Cover mengajukan diri untuk menuju celah Tiangi. Kapten Nelson pun menyetujuinya,
Mereka bertiga pun bergegas berangkat. Kapten Nelson lalu menghubungi Spencer yang berada di tempat istirahat awal. Ia meminta Spencer dan yang lainnya untuk menuju ke lokasinya. Singkat cerita, semua anggota tim kini sudah berkumpul di perbatasan kota Besam, lengkap dengan Jenderal Dostum dan pasukannya. Mereka kemudian ke posisi masing-masing dan akan menyerang setelah pasukan udara menjatuhkan bom. Tidak lama bom dijatuhkan dan berhasil mengenai musuh serta menghancurkan tank yang ada. Melihat hal itu, Kapten Nelson, Jenderal Dostum dan pasukannya bergerak maju. Mereka menyusuri kota tersebut dengan hati-hati. Di saat yang bersamaan, musuh sudah bersiap di balik tembok lengkap dengan senjata mesin. Saat Kapten Nelson dan pasukannya mendekati tembok tersebut, tiba-tiba musuh yang ada di balik tembok langsung menembaki mereka. Mereka pun kocar-kacir dan banyak yang tertembak. Terjadilah pertempuran epik di antara mereka. Berbekal keberaniannya, Jenderal Dostum terus bergerak maju dan menggunakan basokannya untuk menghabisi musuh. Seketika musuh pun rata dan Kapten Nelson, Jenderal Dostum beserta pasukannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan kota Besam kini mereka kuasai. Di celah Tiangi, Dealer dan teman-temannya juga berhasil menghancurkan beberapa gudang tempat penyimpanan senjata. Di saat itu juga Kapten Nelson diberitahu oleh Spencer bahwa markas pusat mengirimkan tim lain bersama pasukan Jenderal Atta. Mereka berpikir bahwa timnya Kapten Nelson tidak akan berhasil merebut kota Mazar-i Sharif. Hal itu tentu akan mengacaukan rencana yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Kapten Nelson. Seperti yang kita tahu, Jenderal Dostum dan Jenderal Atta itu bermusuhan. Dan otomatis, jika Jenderal Dostum tahu akan hal itu, pasti ia akan marah dan akan melupakan misi tersebut. Benar saja, setelah Kapten Nelson memberitahu hal itu, Jenderal Dostum marah dan tidak mau melanjutkan misi tersebut. Kapten Nelson berusaha keras untuk membujuk Jenderal Dostum, tapi Jenderal Dostum tetap tidak mau dan itu membuat Kapten Nelson sangat marah. Akhirnya, Kapten Nelson dan tim memutuskan akan tetap melanjutkan misi tersebut, karena tinggal selangkah lagi mereka bisa mengusir Al-Qaeda dan sekutunya Taliban dari Afghanistan. Mereka akan menyerang kota Mazar-i Sharif meskipun tanpa bantuan Jenderal Dostum dan pasukannya. Kapten Nelson mengatur strategi sedetail mungkin agar mereka bisa memenangkan pertempuran dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun yang bisa membuat mereka kalah. Seperti yang kita tahu, kini mereka hanya ada 12 orang saja. Setelah Jenderal Dostum ngambek, tidak mau melanjutkan misi gara-gara Jenderal Atta. Kapten Nelson dan Jones mulai bergerak memasuki celah Tiangi dari sisi selatan. Mereka dijaga dari kejauhan oleh sniper handal yaitu Fols dan Michael. Rupanya, di sana mereka telah dipantau oleh musuh dari balik tebing tinggi. Beruntung, Fols dan Michael berhasil menembak headshot musuh tersebut. Kapten Nelson dan Jones naik ke atas tebing untuk mengintai musuh yang berada di tempat penyimpanan senjata. Kini mereka semua sudah ada di posisi masing-masing, sesuai dengan strategi yang telah disusun. Semua sisi mulai dari sisi timur hingga barat sudah siap bertempur menghadapi berpuluh-puluh ribu musuh. Serangan dibuka dari sisi timur. Spencer memberikan koordinat ke pasukan udara untuk menjatuhkan bom ke posisi tank musuh. Dan itu berhasil. Di saat Spencer akan memberikan koordinat baru, tiba-tiba pasukan musuh mendekatinya sambil membawa bendera putih. Nampaknya pasukan tersebut akan menyerah. Tapi tiba-tiba salah satu pasukan musuh meledakkan diri dan terjadilah ledakan yang cukup besar hingga mengakibatkan Spencer terluka parah dan sekarat. Black lalu berusaha menolong Spencer dan menghubungi semua anggota tim serta meminta bantuan medis. Di saat bersamaan, dari sisi selatan, Kapten Nelson dan Jones mulai diserang musuh dengan menggunakan roket.
Posisi mereka kini sudah diketahui musuh. Mereka memilih untuk mundur karena sudah jelas kalah jumlah dan kalah amunisi. Di sisi yang lain juga mulai diserang musuh. Tampaknya semua sisi kini sudah diketahui oleh musuh. Mereka benar-benar sudah hampir terkepung. Close ordnance! Copy that. Danger close. 20 seconds. Di saat Kapten Nelson dan timnya sudah hampir kalah, Jenderal Dostum datang bersama pasukannya untuk membantu. Mereka semua harus menghancurkan senjata BM-21, yaitu senjata yang mampu melepaskan 40 roket secara bersamaan. Dan mereka hanya punya waktu 2 menit saja, karena alat tersebut butuh waktu 2 menit untuk isi ulang. Dan di saat itulah Kapten Nelson dan pasukannya harus menyerang Mullah Razan dan anak buahnya. Karena kalau tidak, maka mereka akan kalah. Kapten Nelson memimpin pasukannya dengan naik kuda diikuti Jenderal Dostum untuk mendekati alat tersebut. Meskipun musuh sudah menghadang mereka, mereka tetap terobos sajalah. Karena itulah satu-satunya peluang mereka untuk memenangkan pertempuran. Hingga akhirnya, saat alat tersebut akan mengisi ulang roket, Kapten Nelson dibantu Jenderal Dostum dan pasukannya langsung bergerak maju untuk menghancurkan alat tersebut. Di saat itu juga, Mullah Razan kabur dengan menggunakan mobilnya karena ia sudah di ujung tanduk. Jenderal Dostum yang melihat itu langsung mengejarnya. Saat sedang kejar-kejaran, mobil Mullah Razan masuk ke lubang dan membuatnya terjebak tidak bisa kemana-mana. Jenderal Dostum lalu mendekatinya dan langsung menembak kepala Mullah Razan. Para Mazar. Sementara itu, Kapten Nelson dan yang lainnya berhasil menghabisi musuh yang ada di sekitar alat tersebut. Mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut dengan susah payah. Akhirnya, mereka berhasil mengusir Al-Qaeda beserta sekutunya Taliban dari Afghanistan. Spencer yang terluka parah dan sekarat pun berhasil mendapatkan pertolongan medis. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, Jenderal Dostum mendatangi Jenderal Atta dan menyerahkan kekuasaan kota kepada Jenderal Atta. Singkatnya, Kapten Nelson dan timnya pulang ke Amerika. Mereka berhasil menjalankan misi tersebut hanya dengan 3 minggu saja, dan seluruh anggota tim selamat tanpa ada yang tewas. Mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing tanpa ada liputan media maupun penghormatan publik, karena memang ini misi rahasia. Di akhir film, diperlihatkan tulisan yang menjelaskan bahwa misi ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jenderal Dostum diangkat menjadi wakil presiden Afghanistan tahun 2014. Dan hingga kini Jenderal Dostum dan Kapten Nelson tetap bersahabat. Pada tahun 2012, pemerintah Amerika mendirikan patung prajurit berkuda di Menara WTC untuk menghormati perjuangan Kapten Nelson dan timnya.